Jadi saya ingin cerita tentang reptil, mamalia, dan manusia ya. Jadi ada perbedaan yang sangat nyata antara reptil, mamalia, dan manusia. Jadi reptil itu contohnya adalah kadal, buaya, cicak, ular ya. Mamalia itu contohnya adalah kambing, kerbau, monyet ya. Dan yang serupa mamalia. Dan manusia itu adalah kita ya. Apa yang membedakan yang paling nyata antara reptil, mamalia, dan manusia? Nah, ini perlu kita ketahui ya. Jadi reptil itu ternyata konon ya, saya tidak tahu persis tetapi ilmu pengetahuan mengatakan demikian. Jadi reptil itu konon responnya itu adalah hanya seputar makan, menyerang, lari atau kabur ya. Hanya seputar itu ya, marah ya. Jadi reptil itu hanya seputar itu. Jadi itu adalah respon-respon reptil ya. Nah, mamalia itu setingkat lebih banyak responnya daripada reptil ya. Jadi yang membedakan antara reptil dengan mamalia itu mamalia selain memiliki respon-respon yang tadi itu, dia memiliki respon yang berikutnya yaitu dia memiliki rasa kasih sayang ya, kasih sayang. Jadi contohnya adalah kalau ada harimau dan harimau ini punya anak, lalu anaknya itu kita sembelih di depan ibunya begitu, maka biasanya yang mati adalah dua. Jadi yang pertama adalah anak harimaunya itu, dan yang kedua adalah kita yang menyembelihnya, pasti ikut mati. Ya. Karena harimau dia punya kasih sayang. Begitu anaknya diambil, disembelih atau dibunuh, maka dia pasti berusaha untuk melindungi anaknya. Ya. Nah itu adalah mamalia ya. Nah, manusia itu punya respon yang lebih lengkap lagi dari itu. Selain makan, menyerang, marah, lari, ya, dia juga punya kasih sayang. Dan yang berikutnya, yang membedakan dia dengan mamalia adalah dia punya daya cipta. Ya. Dia punya kreativitas. Ya. Punya kreativitas. Contohnya begini. Jadi kalau ada suatu hutan belantara, ambil saja hutan belantara ini di Kabupaten Cirebon ya, masih ada sebuah hutan belantara begitu. Lalu di situ kita lepaskan buaya atau kita lepaskan gajah aja ya di situ ya. Kita biarkan gajah ada di situ, lalu kita akan menengoknya 5 tahun kemudian. Maka besar kemungkinan hutan itu sudah berubah banyak ataukah masih tetap begitu-begitu saja. Besar kemungkinan atau bahkan hampir bisa dipastikan bahwa hutannya akan tetap begitu-begitu aja. Paling hanya rusak-rusak sedikit begitu ya. Dan hutannya masih belantara seperti itu. Jadi tidak ada perubahan yang berarti ya. Tetapi begitu yang dilepas itu adalah manusia. Jadi kita lepaskan satu kelompok manusia di sana atau satu kelompok KKN ya, kita lepaskan di hutan itu. Lalu 5 tahun kemudian kita tengok ya. Masa KKN 5 tahun? Ini hanya contoh ya. Jadi kita tengok setelah 5 tahun, maka besar kemungkinan hutan belantara itu mungkin sudah tidak hutan lagi. Atau kalaupun masih hutan, pasti hutannya sudah berbeda. Karena begitu manusia dilepas di sana, pasti ada daya cipta, pasti ada kreativitas yang muncul ya. Begitu dia melihat hutan belantara yang seperti itu, mungkin ada pikiran-pikiran. Bagaimana kalau di sebelah sini saya dirikan begini? Bagaimana kalau pohon-pohon yang ini lalu saya berdayakan akan menjadi ini, dan seterusnya. Nah, itulah perbedaan yang nyata yang mudah diamati antara reptil, mamalia, dan manusia. Nah, KKN ini melepas manusia, menerjunkan manusia, bukan menerjunkan reptil, bukan menerjunkan mamalia. Maka begitu satu kelompok KKN lalu diterjunkan di suatu desa, ya, kok tidak ada perubahan yang berarti, ya, atau bahkan begitu kelompok itu diterjunkan di situ, malah kelompoknya itu hanya mengeluh, lalu sebagiannya kabur atau lari, sebagiannya hanya marah-marah, ya. Tidak ada kreativitas di sana, tidak ada upaya-upaya untuk perbaikan di sana. Maka itu berarti KKN ini belum sesuai dengan yang diharapkan, ya. Berarti belum ada bedanya antara kita melepas manusia dengan melepas mamalia atau bahkan reptil. Tetapi kami percaya, bismillah, mudah-mudahan sekian kelompok yang kita terjunkan itu adalah betul-betul memang sekelompok manusia. Yang mereka itu bukan hanya mengeluh responnya, bukan hanya marah-marah responnya, bukan hanya lari, kabur dari kenyataan, dari tantangan dan seterusnya.
Tetapi adalah mereka yang memiliki daya cipta yang luar biasa, kreativitas yang luar biasa, sehingga muncul ide-ide, gagasan-gagasan, upaya-upaya. Dan kita nanti berharap ada perubahan-perubahan yang berarti ya antara sebelum disentuh oleh para mahasiswa KKN dengan setelah disentuh oleh mahasiswa KKN. Nah, bismillah, mudah-mudahan semua kelompok nanti yang diterjunkan itu memberi perubahan yang berarti.